Bapak mau nikah lagi? Iya, saya mau nikah lagi. Emang Bapak ngasih uang berapa ke istri Bapak yang pertama? Istrinya senam, live Facebook, live Instagram. Suaminya tahu, suaminya nggak ngelarang, suaminya dosa besar. Ayo rumah tangga kita udah 10 tahun. Dosa siapa? Suaminya. Perempuan hamil duluan, MBA. Perempuannya hamil duluan. Nah, lahir anaknya perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Di kesempatan minggu lalu kita sudah membuka berkaitan dengan kitab nikah. Kita lanjut lagi berkaitan dengan kitab nikah pertemuan kedua. Kita mereview sedikit pertemuan di minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi, kitab berkaitan dengan nikah. Wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan pelaksanaannya. Ya, kita kaji lagi, kita baca lagi kitab kita. Kitabun nikahi. Wan nikahu minasyara'iil qadimati, bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat-syariat yang qadimah, yang telah lampau. Sejak kapan ada syariat pernikahan? Fa'innahu syuri'a min ladun abina Adam alaihissalam, bahwa pernikahan itu, maksudnya syariat pernikahan itu sudah disyariatkan sejak zaman abina, bapak kita. Siapa bapak kita? Adam alaihissalam. Terima kasih. Adam alaihissalam. Jadi sudah ada syariat pernikahan sejak bapak kita. Nabi Adam disebut juga dengan Abul Bashar. Abul Bashar itu apa? Bapaknya manusia. Mau suku bangsa manapun, mau orang Afrika, orang Eropa, orang Asia, ya Jepang, mau orang Korea, mau orang Melayu, mau orang Papua, semua itu merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Miladun abina Adam alaihissalam. Jadi syariat pernikahan itu sudah sejak lama, sejak sejarah adanya manusia. Kenapa? Karena manusia membutuhkan pasangan hidup. Manusia membutuhkan pasangan hidup. Gitu. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan segala sesuatu itu berpasangan. Ada baik, ada buruk. Ada panjang, ada pendek, ada jauh, ada dekat, gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, gitu. Jadi yang merupakan sunnatullah, bahwa manusia itu
secara sunnatullahnya itu adalah menikah secara sunnatullahnya. Nah, wal aslu fihi alkitab wa sunnah wa ijma'ul ummah, dan bahwasannya landasan pernikahan itu adalah berdasarkan satu Alkitab. Maksudnya apa Alkitab? Al-Quran. Kemudian as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'ul ummah, dan juga termasuk kesepakatannya para alim ulama. Ayatnya apa? Surah An-Nisa ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Jadi laki-laki itu dibatasi menikah itu cuman sampai 4. Yang minggu lalu kita sudah membahas bahwa ada sahabat-sahabat yang istrinya lebih dari 4. Nabi SAW untuk ini memerintahkan menceraikan istri-istri yang lebih dari 4. So, kamu istrinya berapa? Ada 10 ya Rasulullah. Ceraikan 6, ambil yang 4. Kamu istrinya ada berapa? Ada 6. Ceraikan yang 2, ambil yang 4. Istri kamu ada berapa? Ada 5. Ceraikan yang 1, ambil yang 4. Itu. Santai Pak sambil minum. Aus. Tapi ayat ini memang disalahpahami oleh sebagian orang bahwa wah kalau gitu sebagai laki-laki saya boleh dong menikah lebih dari 1. Secara fikih boleh, dan tidak ada syaratnya secara fikih. Kalau mau menikah lagi harus izin istri pertama, nggak ada. Jadi secara syariat nggak ada harus mah nikah lagi, ya kagak boleh lah, kagak jadi nikahnya itu mah. Kenapa? Lebih izin sama istri pertama, nggak bisa. Secara fikih memang boleh. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, tapi ayatnya diterusin. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, maka fawahidatan 1 aja. Itu laki-laki itu. Pengennya mah lebih baik dari 1. Kata Allah, kamu tak mampu berlaku adil, udah 1 aja. Kenapa? Tugas laki-laki itu sangat berat. Laki-laki sebelum menikah saja, ini seringkali saya sampaikan di ceramah-ceramah pernikahan. Laki-laki, Bapak Ibu, saya bilang, sebelum nikah, ya, dia masih bujangan, belum dapat kerjaan, diurusin sama orang tua, makannya, tempat tinggalnya, diurusin sama orang tua. Udah dapat kerjaan, umur udah cukup buat nikah. Bukannya pengen membahagiakan orang tua, dia ada niat nikah, dia nabung. Boro-boro tuh duit buat orang tuanya, padahal yang ngurusin dia dari kecil adalah orang tuanya. Dia nabung, ngumpulin duit, udah cukup duitnya buat nikah. Orang tua masih nambahin lagi nih buat tambahan ini. Kalau yang ada biasanya gitu orang tua. Sudah menikah tuh anak laki-laki. Anak laki-laki menikah, dia kan tanggung jawab sama siapa? Sama istrinya. Istrinya, pulang jangan lupa beli martabak, dibeliin sama dia.
Lah ibunya yang ngurusin dari kecil, boro-boro dibeliin martabak secara kesadaran. Laki-laki itu beratnya tuh. Udah punya kerjaan, dia menikah, yang diurusin siapa? Istrinya. Bukan lagi ibunya, bukan lagi ayahnya yang ngurusin dia waktu kecil. Bukan lupa, cuman membagi ekonominya susah. Sementara udah ada tanggungan, seorang laki-laki harus ngurusin istri. Akhirnya apa? Ibunya boro-boro menikmati hasil kerja anaknya yang diurusin dari kecil sampai gede, sampai bujangan, nikah. Itu anaknya ngurusin istrinya. Ibunya boro-boro menikmati hasil istrinya, hasil kerja anaknya. Yang nikmatin siapa? Ya istrinya. Tuh laki-laki berat ya, makanya kata Allah, fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu ta'ala mampu berlaku adil, udah satu aja. Bagaimana seorang laki-laki itu mampu akan menikah lagi, sementara kalau dipikirin, Bapak mau nikah lagi? Ya, saya mau nikah lagi. Emang Bapak ngasih uang berapa ke istri Bapak yang pertama? Hah? Ya, saya 3 juta saya kasih, cukup sebulan. Enggak cukup. Aslinya enggak cukup. Istri di rumah satu sebagai pengurus anak, babysitter. Kalau anak satu aja diurusin, kalau kita pakai logika, anak satu diurusin, bayar babysitter sebulan berapa? Katakan 2 juta. Nggak tahu juga saya ukurannya berapa. Lah anaknya 2, udah 4 juta. Itu baru istri sebagai babysitter yang ngurus anak kita di rumah. Istri sebagai seorang koki, sebagai seorang chef, masakin di rumah. Kita makanan udah mateng, dimasakin sama istri kita. Berapa kita bayar dia? Istri sebagai chef, katakanlah istri kita bayar. Lah kalau chef kan mahal, nggak mungkin dibayar 2 juta sebulan, nggak mungkin. Kalau bayar 4 juta aja buat istri sebagai babysitter 4 juta, dia istri sebagai chef 5 juta kata kita gaji, udah 9 juta tuh. Istri sebagai laundry, dia nyuci baju kita, katakan kita bayar berapa? 2 juta, 2 juta. Kurang mas itu baru nyuci doang, belum apa, gosokin baju kita, masukin ke lemari, ditata rapi, ya katakan 2 juta, udah 11 juta tuh. Istri sebagai asisten rumah tangga, dia nyapu, dia ngepel, dia nyuci piring, katakan gaji 4 juta, 15 juta. Istri sebagai tukang kebun, katakan kita punya halaman, gaji berapa? 2 juta, udah 17 juta. Udah 17 juta tuh istri. Kalau mau jujur-jujur, katakan lebih, bisa 20 juta tuh kita gaji istri kita. Ya, karena kerjanya dia 24 jam. Kalau istri kita kasih 17 juta sampai 20 juta sebulan, adil baru tuh, boleh nikah lagi. Ayo, bisa nggak begitu? Kan nggak bisa. Belum tentu kita sebulan mampu mencapai angka 20 juta satu bulan. Mungkin diantara kita ada aja begitu. Nah, cuman kan kita lihat standarnya, UMR-nya berapa, lemburannya berapa. Kalau makanya Islam adil. Ayat belakangnya, fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, udah satu aja. Belum lagi itu 17 sampai 20 juta itu baru yang kita gaji. Belum lagi tanggung jawab kita. Apa? 1, istri, pendidikan istri. Pendidikan istri ini apa? Wah, istri saya baca Qur'annya belum rapi. Saya harus manggil guru ngaji. Manggil guru ngaji, ngasih hadiah buat guru ngaji sebulan berapa? Ustaz Hasim panggil. Ya, Ustaz Hasim dikasih hadiah berapa? 2 juta.
sebulan, contoh begitu. Sudah 22 juta. Coba pendidikan istri tuh, apalagi istri, hati-hati. Kita nggak ngelarang istri main selfie, majang foto di Facebook atau main TikTok, joget-joget. Suaminya tahu, suaminya joget-joget di TikTok, dosa suaminya. Dosa suaminya. Istrinya senam, live Facebook, live Instagram. Suaminya tahu, suaminya nggak ngelarang, suaminya dosa besar. Ayo, tanggung jawab si istri itu suami. Sampai surganya nerakanya ditentukan oleh suaminya sendiri. Dalam arti dia yang ngatur pendidikannya, kehormatannya. Tuh, istri nggak ngerti ilmu haid. Ilmu haid itu khusus untuk perempuan. Perempuan harus paham ilmu haid dan nifas. Tanggal berapa istri kita haid datang bulannya, berapa hari dia biasa datang bulannya, atau secara ghalib biasanya, atau rentang waktunya yang maksimal berapa, dia nggak ngerti. Yang mana itu darah istihadah, yang mana itu darah haid, yang mana darah nifas. Rumah tangga kita udah 10 tahun. Salah istri memahami itu sehingga cara bersucinya salah. Yang dosa siapa? Suaminya. Karena apa? Suaminya nggak pernah nyuruh istrinya, "Ma, duduk di majlis taklim pengajian ibu-ibu yang ngajar Ustadz Hasim, baca Quran, fikih-fikih dasar, belajar." Karena memang orang suka nggak serius terhadap agamanya. Kalau dia serius cari kerja, cari uang yang banyak, tapi dia kurang serius dalam memahami agamanya. Coba, dari itu aja kita hitung-hitung, istri udah kita kasih apa? 25 juta. Belum lagi kalau umpama sendalnya putus, ya kan, bajunya sobek. Yang beliin siapa? Kewajibannya suaminya yang cari nafkah. Ayo. Makanya Allah adil. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, ayat belakangnya dibaca kalau kamu tak mampu berlaku adil, satu aja. Ya, satu aja adil. Itu anak orang. Nih, bapak-bapak nih. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, ya, pasti kepengen dapat mantu yang satu soleh, dua, ya, yang pasti pengen setidaknya ekonominya baik, iya kan? Mungkin kalau mapan banget nanti sesuai dengan usianya dia merambat ekonominya. Tiba-tiba kalau bapak-bapak dapat suami, maksudnya menantu untuk anak bapak tuh si perempuan, kemudian nggak bener, yang sedih siapa Pak? Kita sebagai bapak-bapak orang tua. Anak kita urusin tuh anak perempuan dari kecil, kita yang gendong. Mamahnya lagi mandi, kita yang gendong-gendong. Mamahnya lagi sakit, susunya nggak keluar, kita yang bikinin susu, kita yang kasih susu. Anak kita pempesnya habis, kita yang beliin pempes. Kita kerja, kita beliin pempes. Anak kita mau masuk sekolah, kita yang pakaiin bajunya, mandiin tuh anak perempuan. Ya, kita urusin. Mungkin mamanya lagi sakit atau apa. Mamanya lagi sakit, kita yang beliin sarapan, kita yang suapin. Tuh, sampai gede tuh anak kita urus, kita sekolahin. Lulus SMA, lulus kuliah, kerja, ada yang demenin tuh anak kita perempuan. Kita seleksi Pak. Jangan galak-galak banget juga, enggak, jangan. Tidaknya kan ketahuan itu anak. Kalau dekat sama anak perempuan kita, dilarang banget juga keras, jangan, disuruh juga jangan, kan gitu. Tanya, "Mami ya tinggal di mana? Berapa bersaudara? Ya, kerja di mana?"
Kan gitu tuh. Kan kelihatan ter. Oh yes, alhamdulillah dah kalau sama adik mah bapak ikhlas redha dah kalau anak bapak nikah sama adik. Kan gitu. Coba kalau dapat mantu yang seneng main perempuan, tuh anaknya bener, anak kita dinikahin sama dia, wah tau-taunya baru 6 bulan udah pacaran lagi tuh si laki-laki itu, udah kawin lagi umpama gitu. Wah, ini gak bisa dibuat main. Makanya fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kita itu ngambil anak orang yang diurus sama orang tuanya. Bapak-bapak kan pasti punya anak perempuan ya, ada sejamil apalagi 2 perempuan semua. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Engkau jadikan halal kemaluannya si perempuan karena ada akad. Ada akad. Tadinya belum halal jadi halal. Orang tuanya aja Pak, orang tuanya si perempuan, sejak si anak akil balik, orang tuanya udah nggak pernah ngeliat lagi kemaluannya. Tuh malu anak ditutupin pakai baju sendiri apa sendiri. Orang tuanya bahkan bapak-bapak yang punya anak udah gadis, mulai udah dia haid apa nih pas udah haid datang bulan udah nggak mau Pak. Anak perempuan lebih cepat baliknya, nggak mau dilihat orang tuanya. Lah ini dinikahin sama laki-laki, dia ngelihat kemaluan anak perempuan kita nantinya. Kita serahin sama dia, nggak sembarangan. Makanya fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kalau kau tak mampu berlaku adil, udah satu aja urus tuh. Baca Qur'annya. Sholatnya belum bener, kita benerin sholat kita. Kalau kita juga belum bener, ayo datang sama-sama ke ustadz, ngaji, silaturahim 1 jam aja ngobrol fikih sama Ustadz Hasim, mau Ustadz Kamal, mau Ustadz Jamil, enak. Jadi ada kemajuannya. Nah gitu. Jadi tidak sembarangan bahwasanya laki-laki itu bisa menikah lagi, itu tidak sembarangan. Ya. Warkanu khamsatun, rukunnya itu ada 5 nikah itu. Ada zaujun, ya maksudnya itu mempelai laki-lakinya. Wa zaujatun, yang si perempuanannya harus ada. Wa waliyun, ada walinya. Nah bapak-bapak nih sebagai wali anak perempuan bapak, seleksi dengan baik yang demen sama anak perempuan bapak tuh itu Pak. Untuk urusan nakal, jangankan yang laki-laki Pak, yang perempuan nakal juga ada banyak juga. Anak-anak yang liar-liar itu ada gitu. Makanya Nabi SAW bersabda, ya apa, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang saleh, istri salehah, kata Bang Haji Roma Irama. Makan dulu pernah tahun berapa itu, hanya istri salehah perhiasan dunia, kan ada lagunya itu gitu. Yang berikutnya adalah an-nikahu mustahabun. An-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Menikah itu mustahab, dianjurkan liman yahtaju ilaihi, untuk orang yang membutuhkan nikah itu gitu. Ayli syakhsi alladhi yahtaju ilan nikahi, orang yang butuh untuk nikah. Apalagi kalau dia dalam bahasa Arabnya sudah ta'iq. Ta'iq itu apa? Ta'iq itu sudah ngebet banget pengen nikah. Kalau seorang bujangan yang dia itu kalau ngelihat perempuan bawaannya udah gelisah, nafsuan, udah nikah aja nikah.
nikah. Tapi tadi jangan main sembarangan nikah saja. Kenapa? Perlu ada ilmunya, karena nikah itu nggak bisa sembarangan main. Oh, saya demen sama dia terus nikah, nggak bisa. Hati-hati, nggak bisa. Wa waliyun, wali, bapak wali, ya kan? Siapa yang menikahkan itu? Bapak. Saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Dan itu saya terima nikahnya dan kawinnya dengan tersebut tunai. Ya, gitu. Nah, itu kan berarti apa? Bapak-bapak udah nyerahin ke dia tuh. Berarti kewajiban udah pindah ke mantu bapak. Cuman mungkin kalau secara kenyataannya emang nggak bisa lepas banget orang tua sama pak, nggak bisa, harus tetap diarahin, digiring supaya anak-anak ini rumah tangganya bener, gitu. Oh, rumah tangga kan harus banyak ilmunya. Sekali akad nikah, udah jangan ngadu apa-apa ke orang tua. Ekonomi susah, cari sendiri. Lagi ribut sama istri, jangan bentar-bentar ngadu sama orang tua. Ngeluh, pak, istri nggak bener itu, begini mulu. Lah kamu yang milih perempuan itu, emang bapak, kamu yang milih, gitu. Karena memang ada begitu pak, anak perempuan tuh demen banget tuh sama tuh laki-laki itu, demennya udah nggak bisa dilepasin, bener-bener luar biasa. Yang minggu lalu kita sudah membahas, gitu. Waliyun, wali. Wasyahidani, dan 2 orang saksi. Makanya la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidaklah terjadi suatu pernikahan ya kecuali ada walinya wa syahidai adlin. Gitu. Dan juga 2 orang saksi. 2 orang saksi wa syahidai adlin. Entah itu diambil saksi itu dari keluarga perempuan atau saksi diambil dari keluarga laki-laki, dua-duanya sah diambil. Yang penting ada 2 orang saksi yang adil. Saksi yang adil gimana syaratnya? Yang pertama wajib muslim. Apalagi tadi ya, apalagi tadi kalau bapak kandungnya bukan Islam, enggak boleh jadi wali nikah si anak perempuannya. Katakan bapaknya agamanya Konghucu, anaknya Islam, enggak bisa nikah dengan bapak yang masih beragama non-Islam, enggak boleh itu. Dan juga haram hukumnya menikah beda agama. Entah si perempuannya muslimah, si laki-lakinya non muslim, atau si laki-lakinya muslim, perempuannya non muslimah. Itu haram hukumnya. Gak boleh. Ya, Islam itu enggak mengumbar cinta tanpa aturan. Demen kita sama perempuan, agamanya apa dulu? Agamanya apa, Neng? Saya agama saya Konghucu. Karena memang udah kita cinta banget sama dia, nggak apa-apa, biarin dah. Yang penting kamu masuk Islam kalau mau sama AA. Itu Nabi Muhammad SAW awalnya ada istrinya yang beragama Nasrani, siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah, masuk Islam. Nasrani, Nabi SAW istrinya awalnya, kemudian masuk Islam, baru Nabi nikahin. Namanya Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Kemudian apalagi? Sofia bin Huyai bin Akhtab, orang Yahudi. Istri Nabi SAW awalnya itu beragama Yahudi, kemudian masuk Islam, dan Nabi menikahi Sofia bin Huyai bin Akhtab yang tadinya beragama Yahudi, kemudian masuk Islam, dan Nabi ikat dengan pernikahan. Jadi kalau laki-laki, bapak-bapak ya, ketemu sama perempuan yang non muslim, dia agama mau Yahudi, mau Nasrani, mau ateis kek, kalau dia masuk Islam halal untuk dinikahi.
Tuh, yang penting tadi syaratnya ada 2 orang saksi, ada walinya, dan juga ada sighahnya. Atau apa maksudnya? Akadnya ada, penyerahan itu. Tuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mau ada yang ditanyakan tentang kitabun nikah yang panjang lebar ini belum apa-apa, Pak. Banyak sekali permasalahan yang harus kita bahas. Silakan tentang pernikahan. Boleh, Pak? Maksudnya diambil duluan nikah ya, saudara. Ada laki-laki, ada perempuan, dia pacarannya bablas. Si perempuan hamil duluan, MBA. Perempuannya hamil duluan. Nah, lahir anaknya perempuan. Kemudian dewasa. Ini anak perempuan yang sudah dewasa, usianya sudah matang, udah di atas 20 tahun, pengen nikah. Nah, pengen nikah, kemudian bagaimana? Ini dia tidak boleh diwalikan oleh bapak biologisnya. Dia nggak boleh diwalikan oleh bapak biologisnya. Keboleh, haram. Ya, maka yang bisa menikahi dia karena dia si perempuan tadi hamil di luar nikah, punya anak perempuan, ya anak perempuannya udah gede dewasa pengen nikah, maka nggak boleh bapak biologisnya menjadi wali nikah dia. Harus siapa? Harus wali hakim. Harus wali hakim. Ustadz, ini boleh nggak uaknya? Haram, nggak sah. Kakeknya aja dah Ustadz dah, bapaknya masih punya orang tua, tidak sah. Adiknya atau pamannya, adik bapaknya, tidak sah. Urutan wali nikah karena tadi si laki-laki tersebut melakukan hubungan intimnya sebelum nikah, atau dengan kata lain yang bahasa fikih adalah zina, ya, maka otomatis zina itu memutuskan mata rantai kewalian si anak itu. Jadi dia harus wali hakim yang nikahin, gitu. Wali hakim, Ustaz. Ini terjadi gimana hukumnya? Punya anak lagi nikah lagi. Haram. Iya, maka kalau terjadi umpama ayah biologisnya yang akadin karena nggak ada yang tahu. Kalau ada pihak keluarga yang tahu kalau itu dia bapak ibunya memang berzina, tapi keluarga diem aja, tetap yang waliin bapak biologisnya, maka hukumnya sekeluarga dosa besar semuanya, tanggung jawab di akhirat, karena melakukan mengiyakan, membiarkan satu perbuatan yang nista haram. Diem aja sama keluarganya, padahal dia tahu tuh diwaliin sama bapak biologisnya. Ya, anak kandung saya yang bernama dikawinin, haram. Keluarganya diem aja kan, dosa besar semua. Gak bisa. Oh, Ustadz, ini kan bisa gawat kalau gitu dong. Ntar bagaimana? Nah, kita bicara kemaslahatan nih, Ustadz. Gini contohnya. Ini kan ada 2 keluarga besan kan, 2 keluarga yang kemudian mau menjadi besan. Ini sekeluarga mempelai laki-laki, sekeluarga mempelai perempuan. Ini si mempelai perempuan ini, anak perempuan ini hasil dari katakan zina tadi, udah gede ya, menikah. Nih, ya, ini kalau sampai tahu si keluarga laki-laki kalau calon istri anaknya ini adalah hasil dari zina, berantem bisa. Berantem. Katakan begini sekarang, pas lagi mau akad nih, udah rame kan duduk, wah akad. Mana kata petugasnya, apa namanya tuh, petugas dari KUA atau memang kalau mau dikasirin bisa. Terus mana ya, bapak udah tahu nih umpama, kenapa kok itu udah nikahin nih, kok jadi wali hakim yang nikahin, kata keluarga laki-lakinya. Emang kenapa itu? Lah bisa ribut di tempat itu, berantem.
Lah kok yang nikahin wali hakim bukan bapak kandungnya, itu kenapa? Kalau ada yang kritis, orang tua si laki-laki bisa berantem ribut, nggak jadi, bakal berantem itu di situ. Wah nggak beres berarti ini anak perempuan nggak beres nih berarti ini. Buktinya sama wali hakim yang ngawinin, ya nggak bisa. Wah itu gedung udah disewa 50 juta, catering 50 juta, semuanya urusan-urusan mau udah 150 juta habis, mau berantem di tempat. Kan nggak bisa begitu, ini masuk ya? Nggak bisa. Akhirnya apa? Makanya ini kesadaran yang harus ngaji. Andai kata ada seorang laki-laki perempuan udah punya anak gede, anaknya udah gede nih, dia ntar datang ke ustadz atau ke kantor urusan agama, datang ke rumah petugasnya. Maaf Pak Petugas, saya minta alamat rumahnya, saya mau main ke rumah. Ya mainlah ke rumah. Ada apa Pak? Penting banget. Mohon maaf Pak, dulu saya sama istri saya Pak melakukan hubungan duluan Pak. Itu anak saya mau nikah, itu dia anak saya Pak dulu Pak. Dia anak saya hasil dari hubungan kami yang belum nikah. Jujur aja Pak petugas kantor urusan agama. Oh kalau gitu ntar diakalin nih supaya nggak pecah, nggak ribut. Kalau gitu Pak, gini kata petugas ya, nanti Bapak pada saat nanti pas akad nih, ntar besok pas akad ya Bapak ntar bilang begini ya, Bapak mau diwakilin apa sendiri? Wakilin sama Pak Kepala Petugas aja. Nanti Bapak ngomong gitu ya. Nah kalau gitu nanti bisa diakalin tuh supaya nggak ribut. Itu omong dah, Bapak mau diwakilin apa sendiri? Diwakilkan aja sama Bapak Petugas. Baik Bapak Ibu, ya karena Bapak ini mewakilkan kepada saya, ya, maka ya ada bahasanya lah, itu biasa kalau petugas KUA mau paham bahasanya, supaya itu menjadi sah dinikahin, karena dia sebagai wali hakimnya. Gitu. Lah kalau bapak kandungnya maju, lah nggak sah. Keluarga besarnya haram, keluarga besarnya itu dosa besar semua. Gitu. Sudah masuk kan ya? Sudah masuk. Nanti kita lanjut lagi. Ini sebetulnya banyak yang perlu dibahas di sini tentang kita bernikah atau kita ahkam menikah. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan pengajian ini tadi berkaitan dengan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i matha wa thulatha wa ruba. Itu fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, udah satu aja. Karena apa? Pretelannya banyak, jadi laki-laki itu berat tanggung jawab istrinya. Ya satu aja tanggung jawabnya kayak gitu, apalagi ntar punya istri dua, apalagi tiga, apalagi empat. Nah kita jadi lubang neraka buat kita. Istri kita itu jadi lubang neraka buat kita karena kita nggak ngurusin istri-istri kita. Apalagi punya anak 1, 2, 3, 4 malah terlantar. Itu banyak kasus-kasus begitu tuh, istrinya banyak, anaknya terlantar, udah tuanya anak-anak nggak mau ngurusin bapaknya. Gitu. Nah ini penting untuk kita pelajari. Juga tadi berkaitan dengan kapan disyariatkannya nikah. Syuri'a min ladun abina Adam alaihissalam. Disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menikah dengan Hawa, ibu kita, ibunya manusia, dan bapaknya manusia itu adalah Adam. Juga tadi rukun nikah itu ada 5. Zaujun suami, zaujatun istri, waliyun wali, wasyahidani 2 saksi, wasighatun dan juga ada sighahnya, ada akadnya. Ya, ada juga berkaitan dengan orang yang hamil di luar nikah, maka haram bapak biologisnya untuk menjadi wali pernikahan tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.